Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada saat ini kita masih membahas dalam fluida statis. Fluida statis kita bahas menjadi dua bagian. Yang bagian pertama itu kita bahas tekanan. Pengertian tekanan, sampai hukum utama hidrostatika, terus hukum Pascal. Pada saat ini yang kedua, kita akan mempelajari hukum Archimedes, tegangan, kaparitas, dan hukum Stokes. Hukum Stokes itu kayak gesek pada fluida, gitu ya. Kita mulai dari hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu Anda telah kenal sewaktu di SD, ya, SMP sudah pelajari. Kita hanya mengulang pelajaran waktu di SD dan di SMP, ya. Pak, saya dari NTS, ya sama saja itu dengan SMP, ya, hanya nama lain. Oke. Hukum Archimedes itu berbunyi, gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan benda tersebut. Ini apa bunyi ini? Maksudnya bagaimana di sini? Oke. Anda yang terbiasa renang, iya. Bagaimana kalau kamu ngangkat teman kamu ngangkat teman, bopong teman di darat sama di air, ya, gendong teman di darat dan di air. Berat di mana? Halo? Di darat, Pak. Di darat. Oke, ya. Jadi bopong teman di darat dengan di air itu berat di darat. Oke. Kenapa di air lebih ringan? Ya. Di air lebih ringan karena ada gaya bantu untuk memperingankan daripada berat itu yang dinamakan gaya Archimedes. Ya, itu gaya Archimedes. Berarti gaya Archimedes itu dirumuskan, ini V udara adalah berat di udara dikurangi berat di fluida. Apa yang dikatakan fluida? Fluida adalah zat alir. Zat alir adalah zat yang bisa mengalir. Zat yang bisa mengalir itu terbagi menjadi dua. Zat apa saja anak-anakku yang cantik, yang ganteng? Zat cair dan gas. Ya, Pak? Zat cair dan gas. Ya, cair dan gas, ya. Zat cair dan gas. Ya. Kedengaran nggak suara mesin ini? Masuk dan keras. Di luar lab fisika. Ya. Karena sudah ada pembersihan, ada suara mesin gitu ya. Maaf ada terganggu. Ya. Itu ya. Gaya Archimedes dapat dirumuskan. Fa ini gaya Archimedes. Satuannya Newton. Rho F, Rho itu massa jenis, F-nya ini fluida. Berarti massa jenis fluida. Satuannya kilogram per meter kubik. Kalau Rho air itu berapa anak-anakku? Rho air berapa? Ayo, siapa? Lalu berapa? Rho air. Rho air sama dengan berapa? Ayo, ada yang jawab. Berapa? Kalau satu, satuannya apa? Kalau satu, satuannya apa? 1
Gram apa ya? gram per sentimeter kubik. Kalau dijadikan kilogram berapa? 1000. Berapa? 10 1000. 10 pangkat 3 atau 1000 ya. 10 pangkat 3 atau 1000 kilogram per meter kubik. Nah, roughly VBF. VBF itu adalah volume di bawah fluida. Maksudnya kepiye? Oke. Kita bilang gini. Apa yang dikatakan volume di bawah fluida? Oke. Kalau yang di bawah ini berisi apa? Air. Ini air. Di tempat. Yang di atas ini udara. Ya. Kalau benda dalam posisi yang seperti ini, dikenakan benda dalam posisi apa? Halo anakku yang cantik, yang ganteng. Terapung. Terapung, ya. Benda ini terapung. Saat terapung ini benda terbagi menjadi dua. Maksudnya piye? Ada yang di atas fluida, ada yang di bawah fluida. Itu loh. Yang di atas ini dinamakan VAV, volume di atas fluida. VBF, volume di bawah fluida. Nah, kalau volume totalnya daripada benda adalah VAF ditambah VBF. Paham nggak anakku? Ya. Jadi VBF itu adalah volume di bawah fluida. Nah, volume di bawah fluida ini sama dengan volume yang tercelup. Gitu loh ya. Karena ini satuannya Newton, ini meter kubik, ini sekon kuadrat, ini meter. Berarti satuan daripada volume itu tidak pakai liter, tapi pakai apa? Meter kubik, gitu loh. Supaya sama, ben enak, gitu ya. Oke ya, jadi pahami? Paham nggak ini? Jadi diketahui VBF-nya Anda sudah tahu itu. VBF volume di bawah fluida sama dengan volume yang tercelup, gitu ya. Persamaan dari hukum Archimedes. Oke. Persamaan daripada hukum Archimedes ini kita tuliskan, Anda tahu berat bahwa V sama dengan mg. mg, m itu massa, g percepatan gravitasi. Oke. Anda telah mengenal ya bahwa rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Berarti m sama dengan apa? M sama dengan rho V, gitu ya. Oke. Jadi W ini bisa kita tulis apa? Rho G V. Rho-nya ini adalah rho benda. V-nya adalah volume benda. Volume benda ini adalah volume benda secara utuh. Nah, ini. Jadi kalau kita dapatkan di sini, volume benda ini sama dengan VAF ditambah VBF. Betul ya anakku?
Di VB itu volume benda secara utuh. Nah, sekarang kalau kita dapatkan, kalau V per FA, ya, V per FA, V itu kan rho benda, G volume benda. Tapi kalau FA itu adalah rho fluida, G volume di bawah fluida. Itu ya. Nah, ini B ini benda, ini di bawah fluida. Oke. Kalau benda ini adalah namanya melayang, ngerti melayang ya? Melayang, kalau melayang, rho benda di bawah fluida sama volume benda, volume di bawah fluida dan volume benda besarnya sama tidak? Untuk benda melayang. Halo anakku yang cantik yang ganteng. Bagaimana? Halo, dengar gak? Mana? Halo? Jangan tinggal tidur dong. Halo? Ini volume benda. Sama volume benda apa? Volume di bawah fluida. Ada yang dengarkan nggak? Halo? Kalau nggak ada yang jawab, tak hentikan loh pertemuan ini. Halo? Iya, Pak. Ya, ada didengar. Kalau nggak, tak hentikan. Saya gini mubah saja gitu loh. Volume benda, untuk benda itu melayang, benda ini melayang, ya. Volume benda sama volume di bawah fluida besarnya sama atau tidak? Sama. Sama. Ya, Sama. itu jawab ya. Sama. Untuk benda Sama. melayang. Jadi ini kan bisa kita tulis bahwa V per FA ini kan rho benda G. Nah, ini VB, ini rho fluida G, ini V. V-nya juga VB. Karena besarnya sama gitu loh. Karena sama ngapa? Ini dicoret. Ya. Menghasilkan ini persamaannya. Ya, ini untuk benda melayang gitu ya. Oke. Tanyakan lagi. Sekarang kita bicara pada hukum Archimedes. Hukum Archimedes digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu benda. Keadaan 1, 2 ini dinamakan keadaan apa? Terapung. Terapung. Terus yang 3 ini ngapa? Melayang. Yang keempat? Tenggelam. Oke. Yang dipelajari pada topik ini adalah fluida statis. Fluida statis itu adalah fluida dalam keadaan diam. Oke ya, karena topiknya fluida statis. Fluida dalam keadaan diam. Kalau benda yang seperti ini bergerak naik turun atau enggak? Tidak. Nomor 1 sama 2. Naik turun atau diam? Diam. Diam. Oke, diam ya, karena fluida statis. Kalau diam,
Yang saya pertanyakan, jumlah gayanya berapa? Nol. Gaya berapa? Ulangi. 0. 0, bagus. Berarti sigma F sama dengan 0 ya. Karena benda ini dalam kondisi diam. Oke. Nah, gaya ke atas itu tandanya positif. Gaya ke bawah negatif. Berarti pada gambar 2 ini adalah FA, F itu gaya Archimedes, min V ya sama dengan 0. Berarti FA sama dengan V. Paham ya? DFA sama dengan V. Ya. Jadi untuk benda ini terapung, melayang, itu FA sama dengan V ya, karena bendanya diam. Oke. Kita dapatkan pengertian di bawah ini. Kasus yang terjadi pada benda terhadap fluida terapung balok 1 dan 2 terjadi apabila V sama dengan FA. Tapi rho benda dalam fluida masalah ya. Rho di bawah fluida itu lebih kecil daripada volume benda. Ya, ini kan volume di bawah fluida ini kan VBF. VB ini kan yang total ini, berarti VBF volume di bawah fluida lebih kecil daripada volume benda. Ya. Tuh. Akibatnya rho benda lebih kecil daripada rho fluida. Oke. Ini bentuknya. Untuk kondisi 3, ini untuk benda apa tadi? Benda 3 benda apa anakku cantik? Yang ada? Melayang. Melayang. Oke. Untuk benda 3, W sama dengan FA. Tapi volume di bawah fluida itu sama dengan volume benda. Anda sudah paham. Rho benda sama dengan rho fluida ini. Oke. Yang soal nomor 4. Misalnya kejadian nomor 4. Ini tenggelam. W sama FA. Oh, ya. Anda dengarkan suara saya ini, dengarkan materi ini dengan cara Anda ada duduk. Ya kan? Waktu Anda duduk di kursi, Anda kan menekan kursi kan? Kursi itu melawan kamu enggak? Halo anakku. Kamu duduk di kursi atau duduk di lantai? Oke. Kursi atau lantai itu melawan kamu enggak? Halo. Melawan. Melawan, ya kan? Buktinya melawan apa? Kamu kondisinya apa? Diam. Nek kursi atau lantai enggak melawan, kamu akan jatuh. Gitu loh. Terus ke bawah. Ada perlawanan gitu loh. Nah, perlawanan itu yang dinamakan apa? Gaya normal. Kalau ini berada di dasar, berarti ini ada apa? Gaya normal itu ya. Tapi yang sering keluar ini yang terapung ya. Terapung dan melayang. Nah, rho benda lebih besar daripada rho fluida. Oke. Sekarang yang akan kita bicarakan di sini, massa jenis benda terapung dapat dihitung. Oke ya. Anda telah mengenal tadi rumus bahwa rho itu massa jenis sama dengan apa rumus dasarnya? Massa dibagi volume. Atau dikatakan rho itu sama dengan apa? Cinta coret. Ya right? Nah, ini kan N, bawahnya V gitu ya. Ya. Ya itu ya. Jadi M per V gitu ya. Jadi rho
cinta coret ya. Oke, M per V. Karena dalam hal ini, oke, anakku, nek M sama dengan apa nek M? Rho kan sama dengan M per V. Nek M sama dengan Rho V. Rho V. Rho kali V. Rho kali V. Itu ya. Rho kali V. Maka bisa kita katakan kan benda satu ini kan rho benda. Nah, M-nya itu kan dalam fluida. Ini bisa ganti apa? Rho fluida kalikan volume fluida. Gitu loh. Per ini volume total gitu loh. Ya, kalau di sini itu. Kalau di sini Anda tahu gitu ya. Oke. Di kemarin. Ini persamaannya. Pak, kalau bendanya dicampur-campur ya, iya. Misalkan Anda mengetahui ada apa? Ada kayu, ya, ada kayu, terus ada besi, ada bata, itu ya kayu, besi, bata, ada 3 benda. Ya, itu misalkan ya. Jadi rho ini bagaimana? Tiga benda. Rho itu tetap rho campuran itu ya. Rho campuran itu terdiri dari massa campuran dibagi volume campuran. Mudah nggak? Kalau tetap rho M per V gitu loh. Bisa dipahami anakku? Rho campuran ini kan campuran daripada tadi besi, kayu gitu loh, bata misalkan tuh. Oke. Berarti apa? MC itu tadi dari berapa? 3 benda ya. Berarti kan M-nya kan jumlah M1 ditambah M2 ditambah M3. Paham nggak? Dasarnya tetap sama. Ini V1 tambah V2 tambah V3. Oke? Oke. Tapi kan kalau yang diketahui rho dengan V, bagaimana? Ya. M-nya ini kan sama dengan apa? Rho 1 V1 ditambah rho 2 V2 ditambah rho 3 V3 per V1, V2, V total itu kan volume total gitu loh. Volume total dari benda itu. Ya. Ini ya pembahasan dari rumus ini loh. Nah, rho 1 benda 3 berarti supaya mudah tulis pakai sigma itu loh. Jumlah dari ini berapa bendanya itu loh. Ini dasarnya dari sini. Paham ya aku? Ya. Ini pengambaran seperti ini. Lanjut. Ada penerapan hukum Archimedes. Hidrometer digunakan untuk mengukur massa jenis fluida. Dan ini tahu. Anda sebelum terapung, melayang dan tenggelam. Oke. Kamu tahu plastisin nggak? Untuk main anak-anak? Tahu. Tahu, oke. Ya. Permainan anak-anak tersebut, oke ya. Kalau kamu kebal, kamu padatkan berbentuk bola, ya. Kamu masukkan ke air bagaimana? Tenggelam, terapung, melayang. Dan aku? Tenggelam. Tenggelam, oke bagus. Itu akan tenggelam. Ya, oke. Kalau sekarang itu malam itu diangkat, terus volumenya diperbesar. Ya diaktifkan, diperbesar itu. Dibuat kapal-kapalan, tengahnya cekung gitu loh. Masukkan ke air. Terapung, tenggelam, melayang.
Terapung. Terapung ya. Jadi tergantung permukaannya ya. Oke, Anda pahami di situ. Ini satu bahan. Itu bisa dibuat melayang juga bisa itu ya. Oke. Sekarang kita kapal laut. Agar dapat tetap mengapung, besi dibuat berongga. Sehingga volume air yang dipindahkan menjadi besar dan menyebabkan gaya apung menjadi besar. Ya, orang-orang dulu sudah pintar-pintar ya membuat barang-barang. Kadang kita alat penyeberangan yang paling sederhana itu getek. Getek itu kan terbuat dari bambu. Bambu itu kan berongga, gitu loh. Terus dikembang jadi ada perahu gitu ya. Tapi itu di rongga itu akhirnya dia bisa mengapung gitu loh. Ya, terus kayu-kayu yang harusnya kecil. Ya nih. Sekarang kita bicarakan kapal selam. Memiliki tangki pemberat yang dapat diisi sesuai keperluan. Agar mengapung, tangki diisi udara. Sedangkan agar tenggelam, tangki diisi air. Ada apa? Ini tangki pemberat. Jadi nek arah supaya tenggelam, ya, maka diisi air. Nah, enggak, airnya dikeluarkan. Maka kalau kapal-kapal mau tenggelam itu kan akhirnya airnya dikeluarkan ya, supaya nggak tenggelam gitu ya. Balon udara. Balon udara ini yang dibaca ada orangnya. Tapi pada saat ini untuk wilayah Bukateja sudah dilarang untuk menerbangkan balon. Meskipun jarang ya, karena apa? Sudah ada bandara, nanti ganggu penerbangan. Cara kerja balon udara, agar naik, balon diisi gas panas sehingga volumenya bertambah. Volume udara dipindahkan menjadi besar. DFA lebih besar daripada WFA itu gaya Archimedes. Setelah ketinggian yang diinginkan tercapai, agar balon udara melayang, volume balon dijaga agar FA sama B melayang. Agar turun, gas panas dikeluarkan dari balon udara sehingga volume balon berkurang sehingga FA lebih kecil dari V. Ini cara kerja. Sekarang yang akan kita bicarakan tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu akan terjadi. Permukaan itu apa? Yang dikatakan sebuah permukaan itu adalah batas dua medium. Ya, tanah dengan udara itu kan bergesekan. Ya, batas pertemuan tanah dengan udara itu yang dinamakan permukaan. Tapi tegangan permukaan itu tegangan yang berada di batas dua medium. Ya, mesti ada di batas medium itu pasti terjadi perapatan, pasti dimanapun. Kalau Anda pelajari transistor itu NPN, PNP itu terjadi N dengan P, ada batas itu, ada pengerasan di batas itu. Nah, supaya Anda memahami tegangan permukaan itu kayak apa sih bentuk gitu loh ya. Kita bilang fakta yang nyata aja dulu. Kamu telah tahu ini, makan bubur. Oke? Anak cantik yang ada pernah makan bubur? Pernah. Oke. Pada saat Anda makan bubur, sebelum makan bubur, orang buat bubur, orang buat bubur. Terus tidak diambil. Tunggu sampai dingin. Kemudian ya, bubur setelah matang tunggu sampai dingin. Berarti kan antara bubur dengan udara itu kan ada batas. Nah, batas itu di situ mesti ada tegangan permukaan. Ya. Oke. Waktu Anda ngambil bubur setelah dingin, apa yang kamu lihat? Bagaimana anakku cantik yang ganteng? Bubur.
Anda masak, terus sampai panas, kamu nggak ngambil. Tunggu sampai dingin, gitu loh ya. Setelah dingin, kamu ambil bubur. Apa yang terjadi? Dengan anakku yang cantik, yang ganteng. Halo, ada yang jawab? Ada apa? Ada kerak, tahu nggak? Pernah ngalami nggak? Ada kerak. Di lapisan paling atas bubur itu kerak. Terjadi pengerasan itu loh. Pernah ngalami nggak? Pernah. Bener ya? Ada pengerasan ya? Di batas yang paling atas itu kan pertemuan dari bubur dan udara. Berarti itu ada tegangan permukaan di situ. Ada pengerasan yang berada di situ. Nah, pengerasan bisa diambil ke bubur enak. Padat dengan cair bisa ambil udara, gas dengan padat. Ada kerak. Nah, kerak itu yang dinamakan tegangan permukaan. Jadi di pengerasan itu di situ lebih kuat dibanding di atas maupun di bawahnya. Ya, itu ada pertahanan di tegangan permukaan itu. Ya. Oke. Bisa dipahami. Terus bagaimana? Kamu punya baju, oke. Nah, baju kamu kotor. Nah, baju kamu kotor itu kan berarti ada pertemuan antara kain dengan kotoran kan? Mediumnya sama nggak? Antara kain dengan kotoran. Anakku yang cantik yang ganteng. Halo. Anakku. Bajumu kotor. Yang kotoran itu dengan baju kamu, itu mediumnya sama nggak? Halo. Halo. Hei. Ini ditinggal lagi saya. Halo. Baju kamu punya baju kamu kotor, ya kan? Berarti kan ada pertemuan antara kotor yang kotor dengan baju. Paham ora? Tekan kotoran dengan baju. Mediumnya sama nggak? Antara kotoran dengan baju? Sama medium. Kotoran itu buat dari apa? Bahannya sama nggak kotorannya yang di baju dengan bajumu kamu? Bahannya sama nggak? Beda. Berarti mediumnya sama nggak? Kotoran dengan baju itu? Beda. Tidak sama. Muncul nggak? Baju dengan kotoran kan nempel kan tuh? Itu mediumnya nggak sama gitu loh. Jadi di antara baju dengan kotoran itu kan terjadi pertemuan. Di situ terjadi tegangan permukaan. Gitu loh. Terus bagaimana cara melepasnya? Ditaruh sabun. Sabun itu fungsinya apa? Untuk mengurangi tegangan permukaan. Akhirnya kotorannya lepas, gitu loh. Paham nggak anakku? Ya. Sabun itu mengurangi apa? Tegangan permukaan, gitu loh. Itu sabun. Loh, kak bener sabun bisa mengurangi tegangan permukaan? Oke. Kamu pernah melihat dulu apa? Hewan bisa berada di atas air. Karena air tadi kan ada tegangan permukaan, batas air dengan udara tadinya. Oke. Terus kamu taruhin gelas, terus gunakan apa? Penjepit kertas itu, dibuat T. Berarti salah satu kamu pegang, taruhin silet. Masukkan pelan-pelan ke dalam gelas. Terus siletnya ambil. Silet itu akan terapung. Silet itu terapung kan berarti nggak kena, karena dia ada tegangan air. Siletnya akan terapung. Macam nalon. Oke. Ya. Setelah itu di gelas itu kamu tetesi air sabun.
sabun cair atau sunlight itu. Tes. Siletnya bagaimana? Tetap di atas atau tenggelam? Halo anakku. Tenggelam. Tenggelam karena apa? Tegangan. Kenapa tenggelam? Tegangan permukaannya udah kurang. Tegangan permukaannya berkurang ya. Tuh, tegangan permukaannya berkurang karena yang kurang itu di air sabun tadi. Sabun itu yang mengurangi tegangan permukaan gitu loh. Oke. Udah ya. Tegangan permukaan sudah tahu sekarang. Ya, kita bicarakan itu dulu, judul ini kan pena. Kapiler ya, kapiler. Kapiler itu apa? Kapiler adalah celah sempit. Ya. Celah sempit itu kapiler. Ya. Oke, bukan pipa ya, celah ya. Oke. Kamu tahu tisu? Ya, tisu. Tisu itu berongga ya. Terus kamu masukkan, kamu ke atas ke bawah, arahnya vertikal. Bagian bawahnya kamu masukkan ke air. Bagaimana airnya? Merambat ke tisu. Merambat ke tisu, ya. Airnya merambat ke tisu. Kenapa bisa merambat ke tisu? Karena ada di tisu ada kapiler. Ya. Ada celah sempit. Nah, gejala naik turunnya karena air itu adesi lebih bisa berkohesi, maka airnya akan naik. Nah, naiknya air itu dinamakan kapilaritas. Gejala naik turunnya fluida dalam pipa sempit dan kapiler itu kapilaritas. Ya, oke. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaan seperti ditutupi oleh suatu lapisan. Tadi kita bahas bubur tadi jelas. Kamu bisa melihat fakta nyata. Tapi naik air nggak kelihatan faktanya. Selanjutnya, tegangan permukaan didefinisikan sebagai perbandingan gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan. Ini simbolnya apa? Gamma ya. Ini gamma F per D. Gamma itu tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. F itu gaya tegangan permukaan, satuannya Newton. D itu panjang permukaan, satuannya meter. Ini terjadi untuk satu permukaan. Maksudnya yang dikatakan satu permukaan itu di sini hubungan antara batas antara fluida. Pertemuan antara fluida. Fluida itu kan zat air kan. Kalau gelas diisi air itu berapa permukaan? Yang kita bicarakan fluida. Gelas itu benda apa anakku yang cantik, yang ganteng? Kan benda padat. Ya kan? Gelas itu benda padat. Jadi yang fluidanya adalah udara dengan air. Nah, jadi berapa permukaan pertemuan udara dengan air? Gelas air dalam gelas. Berapa permukaan? Anakku? Halo? 2. 2 dari mana? Gelas diisi air. Air yang berhubungan dengan udara ada berapa? Berapa permukaan? Kan, nah ada 2 bagaimana coba? Anda bayangkan ada 2. Airnya ngalir nggak? Tumpah nggak kira-kira? Ada satu permukaan. Kamu mandi di bak satu permukaan. Pertemuan antara air dengan udara itu di satu permukaan.
Oke, bukan di 2. Ya, fluida itu zat air tadi. Oke. Ya. Karena yang 2 permukaan itu apa? Oke, yang 2 permukaan, kamu tahu sebuah permainan anak-anak itu, oke, anakku. Kawat yang dilengkungkan itu, ya lengkung, terus masukkan ke air sabun pada anak-anak itu loh, terus ditiup jadi balon. Mudeng ya? Itu kan ada lapisan sabun. Pertemuan lapisan sabun dan dengan udara ada ada berapa? 1 atau 2? Halo anakku. 2. 2. Yaitu 2 permukaan gitu, udara. Kan kanan kiri itu ya. Tapi air dalam bak itu 1 permukaan. Maka gamanya itu ditulis dengan, gamma itu sama dengan F per 2D ya. Apa yang dikatakan D? D itu panjang permukaan. Panjang permukaan itu sama dengan tepi permukaan. Tepi permukaan itu apa? Keliling permukaan. Gitu loh, panjang tepi keliling gitu loh. Ya. Berarti ini 2 permukaan, 2D. Kalau jarum mengapung di air. Jarum mengapung di air. Berarti yang permukaannya kan antara air dengan jarum ya. Ada berapa permukaan? Air dengan udara. Jarum mengapung di air. Air dengan udara ada berapa permukaan? Anakku? Berapa permukaan anakku? 1. 1. Jadi gamma itu tetap F per D. Oke. Nah, D-nya kuwi apa? D-nya kan keliling. D-nya kuwi apa? Keliling jarum. Keliling jarum itu apa? 2 tambah panjang kali lebar. Mudah tak? Tapi kamu tahu jarum. Panjang jarum itu jauh lebih besar daripada lebar. Maka lebarnya dikatakan mendekati 0. Maka D sama dengan 2P. Itu loh ya. Paham nggak anakku? Kan mesti itu kan gitu panjang tepinya. Jadi, karena N berarti kan 2P. Oke. Jadi kalau pada jarum itu adalah F panjang di fisika disimbolkan apa? Ayo. Panjang bahasa Inggrisnya apa? Halo. Panjang bahasa Inggrisnya apa? Long. Long. Berarti apa? Long. Long. Berarti 2L ya. Long. Panjangnya kan P ini ganti L ya. F per 2L itu kali panjangnya itu ya. Oke. Lanjut. Saya suka nggak sampai. Akibat gaya kohesi dan gaya adhesi, setiap fluida memiliki tekanan permukaan dengan menikus berbeda. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel jenis, contohnya antara partikel dan air. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antara 2 partikel berbeda, contohnya antara fluida dengan dinding tabung. Yang biasa kita contohkan itu kaca saja ya. Ini ada kaca, ada 2 kaca. Kalau ini diisi, ini air, dia ini akan permukaannya gini, kuantitas air. Tapi kalau ini Hg, air raksa hidrogonium, ya ini bentuknya melingkar. Nah ini adhesi, ini bisa ada kohesi, ini kohesi bisa adhesi. Oke, itu ya. Contoh klasik. Ini nggak kena-kena. Ya. Sudut kontak adalah sudut yang dibentuk oleh pertemuan antara permukaan fluida dengan dinding tabung. Jadi kalau air raksa itu akan terjadi di sini.
Ini caranya diperbesar sangat besar. Permukaan di sini ada G, ini bentuk mengkling ini. Ya. Terus di sini di bawah. Ini panjang ini adalah H. Gitu ya. Nah, ini air raksa. Oke. Kalau ini pada air, ini begini. Nah, air. Ini sini air. Ya. Ya. Yang dikatakan ini minuskan dari sini tarik garis singgung. Berarti ini adalah merupakan tetanya. Itu. Kalau di atas, tetanya itu dari sini ukurnya. Ini udah kena lama. Ini tetanya sini. Di permukaan itu ya. Terus dirumuskan apa? Hanya itu 2 gamma cos theta plus rho GR. R itu jari celah sempit itu. Ini cos theta. Kalau lebih dari 90 berarti terletak kuadran 2. Cos itu positif berada di kuadran 1 dan 4. Berarti akan negatif, akan turun ya. Itu. Apabila theta lebih besar dari 6 derajat, berarti pada pipa kapillar terjadi kenaikan tinggi fluida. Apabila theta lebih kecil, terjadi penurunan. Tekanan permukaan dan skala probabilitas tidak kita baca. Jadi 3 menit kita buat sepintas. Viskositas itu kekentalan. Nah, jadi kita itu adalah fluida sejati karena kentalan. Nah, yang pelajari viskositas itu hukum Stokes. Jadi bisa kalian gaya geseknya itu gaya gesek fluida itu FF atau gaya Stokes. Nah, pada gaya Stokes karena ini kental, maka kalau ini dimasukkan pada zat cair yang dekat dengan permukaan dengan benda ini akan lebih sulit jalan dibanding dengan yang di tengah. Yang di tengah kan lebih cepat dan ini bisa juga berhenti. Ini bisa itu juga bergerak tergantung dari kekentalannya. Ya. Gaya gesek itu dirumuskan adalah FF, ini F di buku ada yang ganti ini S, FS, gaya Stokes. Ini FF, ini gaya gesek friction ini ya, sama saja. Ini gaya gesek fluida. 6pi eta RV ya. Etanya itu koefisien viskositas ada angkanya. Ini untuk benda berbentuk lingkaran. Benda berbentuk lingkaran. Apabila benda bentuknya bukan lingkaran, dipelajari di perguruan tinggi. Dan gaya Stokes itu akan terjadi pada saat kalau itu masukkan pada zat cair, benda itu akan pas masuk ke yang fluida, yang kental itu akan tambah cepat. Pada suatu saat akan mencapai kecepatan maksimum. Ini udah maksimum ya nggak tambah lagi. Maka kecepatannya tetap. Disitulah saat berlakunya gaya Stokes. Jadi gaya Stokes terjadi setelah kecepatannya mencapai minimum. Nah, ini dirumuskan kecepatan ya dalam terminal itu. Oke, di sini. Gitu ya, anak-anakku, silahkan Anda pelajari video yang telah saya buat. Insya Allah ada keterangan teorinya dan contoh-contoh soal. Semoga Anda berhasil, Anda memahami. Itu ya. Ada masalah? Sampai di sini pertemuan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.